Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ivory Giovanni Putri, mahasiswi program Pasca Sarjana Ilmu Ekonomi. Nah, sama seperti hal sebelumnya, di sini saya akan melakukan pengolahan data untuk memenuhi tugas mata kuliah Statistik Multivariat bersama Bapak Dr. Alphonse Sarjanto, SEME. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Moderated Regression Analysis merupakan regresi linear berganda di mana dalam bentuk persamaannya terdapat interaksi antara perkalian dua atau lebih variabel independen. Nah, langsung saja kali ini kita akan melakukan pengolahan data Moderate Regression Analysis. Nah, contoh yang akan saya angkat yaitu analisis keterbukaan ekonomi dan industrialisasi terhadap kualitas lingkungan di Pulau Sumatera. Nah, dengan pembangunan ekonomi sebagai variabel moderasi. Nah, bentuk persamaan MRE pada contoh kita ini yaitu Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah beta 3 Z tambah beta 4 X1 kali Z tambah beta 5 X2 kali Z tambah error term. Nah, di mana Y sama dengan kualitas lingkungan, X1 keterbukaan ekonomi, X2 industrialisasi, Z sama dengan pembangunan ekonomi, X1 kali Z variabel interaksi 1, X2 kali Z sama dengan variabel interaksi kedua dan error term. Nah, teman-teman bisa lihat bentuk rangka konseptual penelitian yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah estimasi MRE yang akan kita lakukan untuk menguji keberadaan Z atau pembangunan ekonomi dalam memoderasi X1 terhadap Y. Nah, langkahnya itu sebagai berikut. Estimasi X1 dan Z terhadap Y, di mana Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 3 Z tambah error term. Nah, estimasi yang kedua yaitu estimasi X1 Z dan X1 kali Z terhadap Y, di mana Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 3 Z tambah beta 4 X1 kali Z tambah error term. Nah, variabel Z pembangunan ekonomi dalam moderasi X1 tambah Y akan teridentifikasi dengan kriteria sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kuasi moderator atau moderator semu apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama dan pengaruh interaksi X1 kali Z pada estimasi kedua sama-sama signifikan terhadap Y. Nah, yang kedua itu pure moderator, di mana moderator murni apabila pengaruh Z terhadap Y pada estimasi pertama tidak berpengaruh signifikan terhadap Y, sedangkan interaksi X1 kali Z pada estimasi kedua berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, yang ketiga itu prediktor moderasi atau moderasi prediktor apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama signifikan dan pengaruh interaksi X1 kali Z pada estimasi kedua tidak signifikan. Nah, yang keempat itu homologizer moderasi atau moderasi potensial apabila pengaruh dari Z terhadap Y pada estimasi pertama dan pengaruh interaksi X1 kali Z pada estimasi kedua tidak ada satupun yang signifikan. Artinya, variabel ini tidak berinteraksi pada variabel independen. Nah, untuk menguji keberadaan Z pembangunan ekonomi dalam memoderasi X2 terhadap Y, langkah yang akan kita lakukan yaitu yang pertama estimasi X2 dan Z terhadap Y, di mana Y sama dengan beta 0 tambah beta 2 X2 tambah beta 4 Z tambah error term. Dan yang kedua itu estimasi X2 Z dan X2 kali Z terhadap Y, di mana Y sama dengan beta 0 tambah beta 2 kali beta 2 X2 tambah beta 4 Z tambah beta 6 X2 kali Z tambah error term. Nah, untuk variabel Z atau pembangunan ekonomi dalam memoderasi X2 terhadap Y akan teridentifikasi dengan 4 kriteria yang sama dengan X1. Teman-teman bisa lihat pada X1 sama halnya dengan X2. Nah, untuk kesimpulan klasifikasi variabel moderasi, teman-teman juga bisa lihat pada tabel yang saya tampilkan ini. Nah, inilah nantinya data yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Stata. Nah, teman-teman bisa masukkan beberapa variabel yang akan diolah. Nah, untuk melakukan pengujian, kita buka pertama aplikasi Stata, kemudian kita klik data, kemudian data editor, ini kita klik data editor. Nah, untuk memasukkan data, kita bisa copy dari Microsoft Excel. Nah, data-data yang berupa angka kita copy, bisa Ctrl C atau klik kanan copy.
ke dalam stata. Nah, teman-teman bisa pastikan paste di sini, klik OK. Nah, seperti inilah muncul tampilannya. Teman-teman bisa minimizekan terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama, pengujian pertama itu kita masukkan, kita ketik regress Y X1 Z. Tekan enter. Nah, muncullah tampilan regress Y X1 Z, di mana X1 dan Z terhadap Y. Nah, selanjutnya itu teman-teman bisa masukkan regress untuk estimasi kedua Y X1 Z X1 Z. Nah, tekan enter. Nah, dari sini juga teman-teman sudah lihat hasil dari pengolahan X1 Z dan X1 Z terhadap Y. Nah, dari hasil pengujian yang kita peroleh, yaitu estimasi pertama X1 dan Z terhadap Y, terlihat bahwa nilai probabilitas variabel Z sebesar 0,86. Nilai ini lebih besar daripada 0,05, artinya bahwa variabel Z tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, yang kedua, output estimasi kedua, terlihat bahwa nilai probabilitas X1Z sebesar 0,113. Nah, nilai ini juga lebih besar daripada 0,05. Artinya bahwa variabel X1Z juga tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, kesimpulan yang kita dapat bahwa nilai Z pada estimasi pertama dan nilai X1Z pada estimasi kedua sama-sama tidak signifikan. Maka dapat dikatakan bahwa variabel Z atau pembangunan ekonomi disebut homologisir moderasi. Nah, dari hasil estimasi kedua, terlihat bahwa arah pembangunan X1Z negatif. Tanda ini mengartikan bahwa variabel Z memperlemah pengaruh X1 terhadap Y. Nah, meskipun memperlemah, namun pengaruhnya tidak signifikan. Untuk X2, estimasi yang pertama kita masukkan regress X, Y, X2, Z. Kita enter. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Nah, estimasi kedua untuk variabel X2, teman-teman bisa ketik regress Y X2 Z X2Z. Oke, tekan enter. Nah, muncullah tampilan seperti ini. Nah, inilah hasil dari pengujian melalui MRI kita. Untuk menyimpannya, teman-teman bisa klik file, save. Nah, bisa klik pengolahan MRI, tekan save. Oke, sudah tersimpan di data D, kuliah S2 multivariat, regresi MRI, pengolahan MRI. Nah, untuk pengujian X2 itu hasil estimasi yang pertama, X2 dan Z terhadap Y, terlihat bahwa nilai probabilitas variabel Z sebesar 0,081 dan nilai ini lebih besar daripada 0,05. Artinya, variabel Z tidak berpengaruh signifikan terhadap Y. Nah, untuk estimasi kedua, terlihat bahwa nilai probabilitas variabel X2Z sebesar 0,002. Artinya, nilai ini lebih kecil daripada 0,05 yang berpengaruh signifikan terhadap Y. Kesimpulan yang kita dapat bahwa karena nilai Z pada estimasi pertama tidak signifikan dan nilai X2Z pada estimasi kedua signifikan, maka dapat dikatakan bahwa variabel Z atau pembangunan ekonomi disebut pure moderator atau moderator murni. Nah, dari hasil estimasi kedua X2Z terhadap Y, terlihat bahwa arah pembangunan X2Z yaitu negatif. Tanda ini mengartikan bahwa variabel Z memperlemah pengaruh X2 terhadap Y secara signifikan. Nah, itulah hasil dari pengujian kita melalui MRI atau Moderate Regression Analysis. Teman-teman bisa
lihat hasil pengujian kita melalui Stata. Nah, untuk kritik dan saran saya perlukan teman-teman bisa kirim ke giovanni.ivory@gmail.com atau ke Instagram ivory.giovanni. Terima kasih.